Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya kepada Allah yang telah memberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepakuan junjungan alam yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pemateri yang saya hormati dan guru-guru peserta calon guru penggerak yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah sedikit menyampaikan kata-kata sambutan. Guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran, dapat menggerakkan komunitas belajar, dan mempunyai budaya positif, 5 budaya kontrol. Dan di antara 5 budaya kontrol itu, sebagai apakah seorang guru itu sebaiknya? Untuk itu, saya selaku atasan sangat mendukung penuh pendidikan calon guru penggerak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait budaya positif, budaya 5 budaya kontrol tersebut. Harapan kita semua yang mengikuti calon guru penggerak dapat menjadi agen perubahan pendidikan sehingga pendidikan berkualitas, kualitasnya ditingkatkan, terutama khususnya di satuan pendidikan kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberikan kita kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kemampuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah UPDD TK Negeri Nurul Huda, yaitu Ibu Ernawati SPD. Kemudian penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baik. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pembuku. Nah, kita di sekolah menjadi seorang pendidik diusahakan kalau memberikan hukuman ke anak didik ini harus yang positif. Kemudian hukumannya tidak boleh menyakitkan mental. Ya, kita memberikan hukuman yang mendidik. Misalnya ada anak-anak yang suka mengganggu teman. Setelah kita beri nasihat, kemudian kalau kita memberikan hukuman, apa kita suruh menghafal surah Al-Fatihah 1 kali, ataupun menghafal surat Al-Ikhlas, ataupun doa-doa. Jangan menghukum dia dengan hukuman seperti kita memukul dia, kemudian kita dendam dia. Itu tidak boleh, bukan sifat atau karakter sebagai seorang pendidik. Kemudian ada kita memposisikan kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Nah, saya ingin bertanya sekarang, ibu-ibu semua ini berada di posisi kontrol mana sebagai seorang pendidik dalam mengajar kepada anak-anak? Teman, pemantau, manajer, merasa bersalah. Bisa diberikan contoh sebagai teman?
siap anak-anak? Belum, besok boleh Bu. Nah, jadi posisi mereka, disiplin mereka tidak apa? Karena dia menganggap posisi kita ini menganggap posisi anak-anak ini sebagai teman. Nah, jadi sehingga kontrol mereka ini, mereka kurang menghargai apa yang kita buat. Nah, ini posisinya sebagai teman. Jadi kalau posisi ini ada pada kita, lama-lama juga tidak bagus. Ini posisi sebagai teman. Nah, kalau ibu yang lain ini sebagai apa? Mengajar di dalam kelas. Kalau saya selama ini pernah sebagai pembuat merasa bersalah, pernah juga sebagai teman, pernah juga sebagai manajer. Karena kan kalau misalnya siswa di kelas saya ini kan ada yang kita kasih hukuman, mereka semakin nakal, semakin keras. Jadi itu jadi saya ganti ke kan nggak tahu apa istilahnya, cuman saya pernah membuat seperti membuat merasa bersalah. Jadi kan kalau misalnya tolonglah, ibu kan udah bilang nanti tolong dibuat. Kalau misalnya nggak siap, nanti ibu lagi yang bertemu sama guru-guru yang lain. Jadi si anak memiliki empati, jadi kan dia lebih dekat dengan kita dan dia pasti akan mau ikut anjuran kita. Tapi kalau misalnya saya pakai sebagai penghukum, si anak ini dia semakin keras, semakin melawan. Jadi saya nggak pernah lagi pakai penghukum. Jadi sebagai teman, misalnya kita sebagai teman, kan kita pasti bestian gitu. Jadi sesama besti pasti akan mau mengikuti apa yang kita bestinya gitu. Jadi kalau saya sebagai itu sih Bu. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Apa itu yang maksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sangat penting sekali kita di dalam kelas menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contohnya yaitu berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh daripada menstabilkan identitas. Kemudian tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termodifikasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan suatu contoh keyakinan kelas. Sekarang di akhir pembelajaran kita akan mengambil kesimpulan dari bentuk, yaitu penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam menjadi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pemomong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian termasuk di situ disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikannya, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi dan motivasi perilaku manusia. Nah, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini kita dalam melakukan pembelajaran itu memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Menurut Dr. William Gesser atau kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice teori, meluluskan beberapa kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di setiap sekolah kita perlu menerapkan budaya disiplin positif. Disiplin positif artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa ada imbalan ataupun hadiah dan ancaman atau hukuman. Jadi kita harus menerapkan budaya disiplin ini bukan untuk mendapatkan penghargaan ataupun ingin dihargai oleh orang lain, tapi itu harus berdasarkan dari dalam diri kita sendiri. Dalam melakukan suatu tugas itu kita harus punya rasa keikhlasan dan tanggung jawab. Nah, kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan kata lain, nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik. Sekian pemaparan pada hari ini. Saya akhiri dengan adanya wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.